Mau tahu kiat sukses bisnis konsinyasi untuk produk camilan? Simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Peluang bisnis bisa datang melalui banyak cara. Salah satunya melalui metode bisnis konsinyasi. Karena metode bisnis ini dapat dijalankan tanpa harus orang yang memproduksi barang memiliki toko untuk bisa menjual hasil produksinya. Atau si pemilik toko dapat menjual barang tanpa harus memproduksi barang tersebut. Bisnis konsinyasi juga cocok untuk Anda para pengusaha pemula atau yang baru merintis bisnis di mana tidak perlu punya toko atau lapak sendiri untuk memasarkan produk ke konsumen. Cukuplah dengan jalin kerjasama dengan toko melalui bisnis konsinyasi. Bisnis konsinyasi adalah bisnis yang dijalankan dengan menitipkan suatu produk yang akan dijual ke berbagai toko menggunakan sistem bagi hasil. Misalnya Anda memproduksi keripik buah, maka Anda bisa menawarkan ke berbagai toko untuk menitipkan produk Anda untuk dijual ke konsumen akhir. Keuntungan buat Anda sebagai pihak yang memproduksi barang adalah dapat menjual produk tanpa harus memiliki toko. Sedangkan keuntungan bagi toko, mereka tidak harus memproduksi barang yang akan dijual. Menjalankan bisnis konsinyasi bisa dibilang tidak terlalu sulit, karena Anda hanya perlu mencari toko, kemudian membuat kesepakatan kerjasama dengan maksud menitipkan barang dagangan ke toko tersebut. Ketika sudah ada kesepakatan, Anda tinggal memasok barang dagangan ke toko dan dalam jangka waktu tertentu, bisa kembali untuk menerima hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan di awal. Meskipun terkesan mudah, bisnis konsinyasi tetap perlu pemahaman dan persiapan yang matang. Tujuannya sudah pasti, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai bikin usaha rintisan Anda mengalami kerugian. Hal yang juga tidak kalah penting adalah supaya kerjasama yang terjalin dengan pihak toko tetap baik dan berkelanjutan. Berikut ini tips sukses bisnis konsinyasi yang bisa Anda pelajari sebelum memulainya. Yang pertama, buatlah mekanisme kerjasama yang tepat. Supaya banyak toko yang tertarik untuk memasarkan produk Anda, selain bagi hasil yang worth it, Anda juga perlu mempersiapkan insentif tambahan ketika pihak toko bisa menjual dalam jumlah tertentu. Dalam artian, margin rendah tapi dengan jumlah penjualan yang tinggi. Pastikan juga kerjasama yang Anda jalin jelas sejak awal. Jangan sampai kesepakatan kerjasamanya abu-abu yang bisa memicu terjadinya kesalahpahaman atau bahkan konflik. Yang berikutnya, riset toko. Penentu terbesar berhasilnya bisnis konsinyasi adalah memilih toko penyalur yang tepat. Anda harus menyesuaikan produk yang akan Anda titipkan sesuai dengan segmen pasar toko penyalur. Pastikan juga toko penyalur tidak memiliki jenis produk yang sama dengan yang Anda jual. Maka dari itu, lakukanlah riset sederhana sebelum mengajukan kerjasama ke toko penyalur. Dengan memilih toko penyalur yang tepat, produk Anda bisa menjadi opsi pilihan produk utama dari toko penyalur, sehingga keuntungan yang diperoleh akan tetap sepadan. Yang berikutnya, perbanyak kerjasama bisnis konsinyasi. Setelah melakukan riset terhadap toko penyalur seperti apa yang akan cocok dengan produk Anda, mulailah menyusun daftar toko mana saja yang akan Anda ajak kerjasama. Hal ini memungkinkan produk Anda untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Makin banyak toko yang Anda ajak kerjasama, pastinya omset yang Anda dapatkan makin besar. Tapi perlu Anda ingat, ketika banyak toko yang bersedia diajak kerjasama, semakin banyak pula kapasitas produksi yang dibutuhkan. Jadi, butuh perhitungan yang cermat berkaitan dengan stok produk supaya tidak menjadi beban biaya produksi. Yang berikutnya, pastikan produk sesuai selera pasar. Promosi menarik dan banyaknya toko penyalur akan tidak berguna kepada stabilitas omset penjualan kalau tidak diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Mungkin pada awalnya konsumen akan membeli karena ingin mencoba, tetapi ketika kualitas produk tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan serta tidak memenuhi kebutuhan, maka sudah dipastikan bahwa mereka tidak akan kembali untuk membeli lagi. Jadi pastikan produk Anda sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar ya. Yang berikutnya, lakukan pemetaan distribusi. Hal lain yang perlu dilakukan agar bisnis konsinyasi Anda sukses adalah dengan melakukan pemetaan area distribusi produk. Pemetaan ini harus mempertimbangkan segmen dan target pasar yang akan dibidik. Untuk membantu pemetaan distribusi, setiap area harus dibagi menjadi beberapa sub-area. Anda bisa mengurutkan pembagian wilayahnya dari yang paling tinggi tingkat potensial pasarnya ke yang rendah. Yang berikutnya, monitoring bisnis konsinyasi. Tentukan metode monitoring yang akan Anda gunakan untuk mengevaluasi hasil penjualan. Hal ini diperlukan supaya Anda tahu bagian mana yang perlu diperbaiki.
sehingga memungkinkan Anda untuk meningkatkan omset dan mengembangkan bisnis konsinyasi ke depannya. Yang berikutnya, pastikan toko penyalur terpercaya. Manfaat dari monitoring bukan hanya untuk memungkinkan Anda mengevaluasi hasil penjualan, tapi Anda juga memiliki rekaman terkait berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh toko penyalur. Dalam menjalankan bisnis memang harus ada rasa saling percaya, tapi tidak ada salahnya untuk selalu cek dan recheck. Sebab bisa jadi ada toko tidak ingin memberikan hasil penjualan dengan alasan tidak laku. Maka dari itu Anda harus memilih toko penyalur yang bisa dipercaya. Yang terakhir, kuatkan value produk. Melakukan bisnis dengan metode konsinyasi memang memiliki resiko yang kecil dan tidak membutuhkan modal yang besar. Tapi ada baiknya juga Anda tetap memperhatikan value sebuah produk. Tujuannya supaya produk Anda makin unggul di pasaran. Misalnya untuk produk keripik buah, Anda bisa bangun value sebagai camilan sehat dengan kemasan yang ramah lingkungan. Ada value atau nilai yang melekat dengan produk Anda, sehingga tidak hanya konsumen saja yang akan tertarik, tapi toko penyalur juga akan mengantri untuk memasarkan produk Anda. Itulah ulasan lengkap seputar tips bisnis konsinyasi yang bisa Anda jadikan referensi. Teruslah berkembang untuk menjadikan bisnis Anda naik kelas ya. Semangat mencoba dan semoga sukses. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.